waktu kami perang Badar, di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Sebenarnya kita ini sekarang udah berada di akhir zaman, ya. Cuma waktu dia menyampaikan itu sepertinya tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Akhir zaman ini, yang sekarang kita ini, berapa lama lagi supaya ini jelas, ya? Supaya ini jelas. Ya? Terus ya? Jangan sampai ini ya. Sampai nanti kita menganggap wah 2 tahun lagi, ternyata enggak kok. Ya. Ini makanya saya bilang ini harus jelas supaya pendengar juga nanti mengerti yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian akhir zaman ini ada 2 model. Yang populer ini model ro'yu, baca teks, lihat berita, kaji, baca buku, kemudian disusun. Ini ro'yu, pakai intelektual. Ya cakep sih, karena bisa buat video, ya kan, bisa buat slide. Ya saya juga bisa sih Pak. Coba, ilmu kan bukan di situ, ilmu kan di kolbu. Emang kalau nggak ada slide terus nggak ngaji gitu ya? Al ilmu fil sudur la fil hasub. Bahkan ilmu bukan di kitab. Di kitab ini cuma tulisan mengenai ilmu, yang membacanya cuma orang yang punya keilmuan membaca coding-coding di dalamnya. Bapak baca buku yang sama dengan saya, anggaplah bukunya Bapak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab, hasilnya beda, tergantung scanningnya ini gimana, cara membacanya. Cara membaca itu yang mahal, metodologi. Ini yang disebut dalam keilmuan Islam madarikul ulum, perolehan ilmu. Dengan cara apa? Kebanyakan empirik dan intelektual. Ini mana datanya? Ada di hadis, itu empirik, nomor sekian, halaman sekian, ayat sekian, itu empirik. Kebanyakan orang belajar dalil empirik, pada dalil ada yang kedua, dalil akli. 1 + 1 2, itu dalil Pak, tapi dalil akli. Ya, apalagi sebutkan semua angka-angka, teori-teori yang sudah konstan, hukum konstan dalam ilmu eksak, itu disebut dalil akli. Dia nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi disuruh dalam Al-Quran. Teks empirik, dalil empirik mengatakan afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak mencocok-cocokkan, bukan. Jangan terjebak pada cocoklogi. Supaya tidak terjebak cocoklogi gimana? Masuk ke ilmu yang ketiga, harus dengan kolbu, bahkan harus masuk yang keempat dengan ruh. Itu beda loh Pak, kolbu sama ruh ini udah beda. Di kolbu masih ada di situ noda. Jadi kalau orang ngomong nih, hati saya berkata, batin saya memandang, itu belum tentu benar ya. Siapa tahu kolbunya berkabut ya, istilahnya Pak. Kalau orang Aceh itu ngomongnya apa tuh? Enggak, kalau ada kaca tuh nggak jelas muka kita, itu namanya apa tuh? Burem. Siapa tahu kolbunya burem, yang dia bilang A ternyata bukan A. Kasyaf ini unik, ini pelajaran Pak, ini pelajaran kita nih. Masih ingat gak Pilpres kemarin? Ada seorang kiai kasyaf, dia mendapatkan nama calon ini 5 kali. Itu benar Pak, yang dia alami itu benar, tapi terjemahannya kan burem, nggak kepilih kan. Pengalaman dia benar, dia membaca itu dan itu tidak salah, tapi ketika dibaca di luar, diterjemahin orang, sama. Jadi kalau sudah ditakbir, aduh kacau udah ya. Nah, ini yang terjadi ya.
Jadi gimana? Ilmu kita jangan birra'yi, cocok logi. Masa mau kenal Imam Mahdi pakai WA? Saya dikabarkan lewat WA. Nggak begitu cara mengetahui Imam Mahdi. Lewat berita Ustadz, bahwa di hadis dikatakan jika telah muncul panji hitam di Khurasan, maka disitulah Al-Mahdi. Ustadz, itu benderanya putih apa hitam? Putih Pak, belum hitam. Riwayat banyak panji-panji hitam, berarti ada macam-macam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu sukanya warna hijau atau hitam? Berarti ada nanti panjinya warna hijau, Pak Panji. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Hitam itu tanda perang, Pak. Bahwa ini lagi bergerak. Putih tanda kalah. Kan gitu, kita kalau kalah kan putih kan. Hitam itu menunjukkan saya ini kalau sudah bergerak maju nggak mundur lagi, itu hitam. Ini nih kayak gini nih. Sekarang nih lagi jihad. Saya ajak Pak jihad, mau nggak? Ustadz, saya masih punya anak, ini ya salam ya. Gak bisa. Jadi kalau sudah kita ngomong jihad, itu kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Gak ada lagi pikiran ini dan itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak, Pak. Itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim. Kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar, cuma perang itu doang Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat pakai apa Pak? Malaikat cocok logi pakai teks? Gak bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat nggak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya. Kitab ini nyusun hadis, dia kan nyusun doang Pak, bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman Dr. Mubayyad itu kan bagus, tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal duluan seharusnya, ya kan? Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Kayaknya nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani, berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual, bukan yang cocok logi. Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih, kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman, buat bunker akhir zaman. Enggak, pergerakan akhir zaman enggak begitu Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih. Jadi kalau ada yang ngajak buat bunker akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiin. Ya. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiin. Mari kita sama-sama menunggu aja, pakai kolbu, pakai rohani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, ya, munajat sepertiga malam terakhir, itu jalan tol kepada Allah Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone,
tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kalbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa, Pak? Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air terngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, pakai ini, bisa ngomong ntar sama angin, hei angin bawa kami, itu bisa gitu Pak ntar. Tapi gimana caranya, serahkan kepada ahlinya ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf ya.